Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abi, saya ini ada ketitipan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apabila ada seseorang ibu mengadopsi anak perempuan yang sifatnya keponakan. Nah, setelah dewasa si anak itu menikah. Yang ingin ditanyakan yang pertama, apakah batal wudhu antara si ibu dengan suami anak angkatnya itu? Yang kedua, jika ibu itu mengadopsi bukan keponakan atau dari orang lain, bagaimana hukum wudhunya juga? Dan yang ketiga, termasuk wasiat orang tua ingin dikuburkan di suatu tempat yang tempat itu bukan pemakaman umum, tapi di depan rumahnya. Sedangkan anaknya merasa ragu karena tempat itu di depan rumah anaknya. Nah, bagaimana sebaiknya buat anaknya ini? Mohon penjelasannya, Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu mengadopsi anak, kemudian ini anak memang ponakannya langsung, gitu kan? Nah, ini anak yang dirawat, anak perempuan, ya, dirawat, alhamdulillah besar, datang jodohnya, ya. Nah, maka ini anak dinikahkan sama calon suami pilihannya. Mohon maaf, orang tua dari anak kandung ini masih ada apa enggak? Masih ada? Ya, baik. Nah, ini bagaimana? Ternyata ini anak menikah dengan calon suami pilihannya. Nah, apakah bapak angkatnya bisa menjadi wali? Itu pertama kan? Gitu. Baik, kita jawab. Quran surat An-Nisa ayat ke-23. Ya, ini rada panjang, tapi intinya jawaban pertama itu anak angkat yang memang merupakan ponakan langsung dari yang mengadopsi secara hukum pernikahannya, karena termasuk ini suami dari si ibu adalah mahramnya, mahram si ponakan. Surat An-Nisa ayat 23, mahram itu apa? Mahram itu, jadi nyebutnya jangan muhrim ya, mahram. Mahram itu yang haram terjadi pernikahan dan tidak membatalkan wudhu kita. Ini kadang-kadang suka masih kepleset di sana. Kamu jangan deket-deketan dong, kan kita bukan muhrim. Kalau muhrim, orang yang sedang lagi dari Madinah mampir ke Bir Ali pakai kain ihram buat melaksanakan umroh di Mekah. Berarti namanya muhrim, orang yang sedang lagi pakai kain ihram. Sedang yang dimaksud tadi pertanyaannya berarti mahram. Siapa mahram? Mahram disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-23 termasuk adalah om dari ponakan. Berarti hukum nikahnya sekiranya memang orang tuanya sudah nggak ada, sah nikahnya. Karena yang menjadi wali masih wali mujbirnya. Akan tetapi sekiranya orang tua kandung masih ada, baiknya menyampaikan dulu kepada bapaknya. Kata bapaknya, ya udah dah. Kata bapaknya nih, emang saudara kandung sama ini kan, sama berarti kan omnya nih saudara kandung sama dia. Udah inti aja dah, emang dari kecil yang ngerawatin, boleh. Itu pertama untuk hukum pernikahannya. Yang kedua tadi perihal masalah wudhunya. Oke, sebelum yang kedua sedikit lagi tambahkan. Akan tetapi jika adopsi anaknya emang bukan ponakan, tolong hai bapak angkat yang mana saja, jangan sembrono nekat jadi wali. Karena banyak terjadi sekarang nih. Dia adopsi anak di Kalimantan, usia bayi baru 2 hari. Selesai 5 hari di Kalimantan, dia pindah kampung pulau. Begitu lapor ke RT RW, diunjukin tuh sebagai
tamu yang berdatang wajib lapor. Alhasil tinggal di kampung pulau, dia bawa bayi umur baru antara seminggu. Mohon maaf, orang-orang pulau tahu nggak dia boleh adopsi di Kalimantan? Ditanya siapa tuh? Anak saya. Anak saya. Padahal mohon maaf, dia bukan ponakannya, anak orang lain yang boleh ngambil dari panti asuhan atau dari mana? Yang punya anak besar. Datang lagi jodohnya, padahal bukan ponakannya. Dia nekat. Begitu akad nikah, ditanya sama penghulu, bapak-bapaknya, iya pak, itu tertera emang apa namanya akte kelahirannya, ininya, binnya bin saya. Padahal mohon maaf, itu dia padahal bukan asli bapak kandungnya. Dijalankan pernikahan, maka nggak sah pernikahan. Kenapa? Abi nggak baca ayatnya karena waktunya sangat singkat. Yang begitu nggak bisa melanggar ketentuan Allah. Surat Al-Ahzab ayat kelima. Saya ulang, surat Al-Ahzab ayat kelima. Yang namanya bukan bapak kandung, jangan song jadi bapak kandung, jangan. Nggak bisa, tetap. Tuh. Kalau misalkan itu anaknya bukan ponakan. Atau ini yang diambil perempuan nih, adopsi anak ini. Ternyata begitu di saat lagi diambil ini anak, ya, atau mungkin anak laki adopsinya, silakan saja. Anak laki boleh adopsi ponakan bukan, intinya dari anak orang lain. Tapi dia nggak tahu caranya tuh, dirawat aja. Tuh anak 7 tahun, 10 tahun, akil balik, maka itu anak angkat tetap anak pangkatnya batal wudhunya. Iya. Dan kalau misalkan anak udah balik, nggak boleh tuh ibu angkatnya kelihatan yang namanya auratnya. Kecuali kalau ditahu caranya, bisa caranya dia jadi angkat, bisa. Gimana? Begitu diadopsi anak orang lain, ternyata saudara kandungnya si ibu lagi punya bayi juga. Jadi dia ambil bawa dulu, ngapain? Sini ditetein dulu, tetein. Disusuin. Kalau tahu ilmunya nih, disusuin tuh. Sama saudara kandungnya si ibu tuh yang ibu angkat. Nah dengan sebab disusuin, ya Allah, dia bocah benar-benar sehat ya. Kenapa? Monyotnya kuat banget dia, gitu kan? Iya. Nah maka dengan si ibu jadi saudara tuh persusuan. Gitu. Jadi ntar kalau misalkan tuh anak gede walaupun anak laki dengan ibu angkatnya, ibu ya dia cium tangan, nggak batal wudhu. Kenapa? Emang udah jadi mahram. Kenapa mahram? Dari sebab persusuan. Ini banyak hal yang begini nih, kadang-kadang yang ibu angkat nggak tahu. Begitu udah anak gede, dia nanya, ya saya bilang, gimana ya? Tetap saya bilang batal wudhu. Kenapa? Lah orang lain. Oke, sekarang perihal tadi, bagaimana kalau misalkan ponakan yang dia anak perempuan dengan suami saya, berarti dia ponakan. Maka kata Quran surat An-Nisa ayat 23, nanti dilihat ya, ininya rada panjang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya wa akhwatukum, maka diharamkan. Ini disebut orang-orang yang menjadi mahram, maka termasuk yang dimana ponakan kepada bibinya, kepada omnya, maka dia termasuk mahram. Kenapa? Enggak batal wudhunya, haram terjadi pernikahan. Ya, saya punya saudara nih, saudara kandung, dia nikah dengan istrinya, lantas hasil pernikahannya punya anak perempuan. Nah ini anaknya dia sama saya, ponakan, boleh cium tangan, silakan, ponakan. Saya haram nikah dengan dia, maka nggak batal wudhunya. Nah itu ponakan sama om, sama bibi. Lain lagi, kalau ponakan ternyata saya punya anak laki-laki. Lantas saya punya saudara kandung perempuan kah, laki kah, dia menikah dengan laki-laki. Kalau misalkan dia perempuan nih, dengan laki-laki calon suami pilihannya. Nah kemudian dari pernikahannya udah punya anak tuh perempuan, maka anak dia perempuan amanah saya batal wudhunya dan halal terjadi pernikahan. Kenapa? Berarti bukan mahram, walaupun masih dekat saudara sepupu. Jadi saudara sepupu tuh, ibu punya anak perempuan nih, udah gede, datang
nih saudara kandung kita bawa bocah juga, anaknya dibawa tuh laki-laki, udah bilangin anak kita, nih sana masuk pakai kerudung dulu. Kenapa? Kan tuan di sana. Iya, tapi udah bukan mahram kan. Jelas ya? Nah itu keterangannya tadi di surat An-Nisa ayat ke-23. Oke, bicara wasiat. Ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Ya, saja jauh-jauh untuk bicara wasiat di mana Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau bicara wasiat. Jadi tolong, kata neneknya nih, tolong dikumpulin tuh cucunya. Ntar tolong ya, tanah yang di depan rumahnya jangan dijual. Mengapanya? Tanah orang. Kita ada orang juga. Nah, diwasiat. Nah, hadirin rahimakumullah, ternyata yang diwasiatin minta dimakomin dan banyak saksinya dia mengucapkan wasiat. Ternyata minta dimakomkan di depan rumah anaknya. Yang depan rumah anaknya emang jalanan warawiri. Gitu kan? Nah, yang seperti ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Ya, jadi juga kalau mau wasiat, wasiat yang pantas. Minta kuburan di jalanan. Nah, tapi kalau memang benar-benar pantas, tolong laksanakan. Contoh, nah itu tanah yang sana memang umi, memang abi kamu udah berwasiat untuk diwakafkan jadi majlis. Ya, ini wasiat ternyata. Tolong. Kalau ini nih sifatnya emang betul-betul tepat jadi majlis, tolong ya sebagai anak jangan terpengaruh dengan kegembirapan harta. Pikir lagi itu buat majlis 200 meter. Surat udah ada? Belum ada. Ini anak-anak yang jahil nih. Jadi belum ada surat, belum ada. Tapi dia ngucap, ada saksinya. Kita saksi semua. Dah, kita sepakat aja dah. 200 meter, semeter udah 10 juta. Nih, anak sabung dedek yang begini. Bener tadi. Jadi gimana? Dan nggak ada suratnya, nggak ada kitab di atas putih. Jadi gimana? Jadi denger udah itu, udah kita bagi rame-rame aja dah. Lumayan 200 meter udah karuan duit ini lagi pandemi ini gitu. Nah, tolong kalau begitu jangan. Tolong itu wasiat, apa ada saksinya laksanakan. Gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Itu kenapa lihat di dalam yang pikir aja tuh.